Shalom. Kurang keras. Shalom. Masih kurang keras. Shalom. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 1 minggu kita sudah lewati bersama Tuhan. Saat ini adalah harinya Tuhan. Waktunya kita bersekutu dengan Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam waktu 1,5 jam, berikan hatimu, berikan jiwamu untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia. Senangkan hati Dia melalui pujian kita. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau katakan, kita mau berikan hati kita dan jiwa kita untuk memuliakan Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, katakan, this is my desire to honor you. This is my desire to honor you.
menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami bahkan mau meriang-riang di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan kami, Yesus kami. Kami membuka hati kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami dan seluruh ada yang pada kami. Dan apapun yang kami hadapi pada saat ini, dan apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan, kami cuma mengucapkan Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkaulah Allah Tuhan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Itulah rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. Tidak pernah Engkau biarkan kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih-Mu selalu nyata di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan mendengarkan segala apa yang Kau firmankan kepada kami. Karena firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Biarlah ruangan ini Tuhan kuasai, Roh Allah menguasai ruangan ini ya Tuhan. Apabila jemaat-Mu yang datang letih lesu, dia akan disegarkan. Mungkin pada saat ini datang dengan penyakit, pulang bawa kesembuhan. Dan mungkin pada saat ini mereka susah Tuhan, mereka boleh pulang dengan kemenangan yang daripada Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mau lepaskan beban kami mau lepaskan seluruh pikiran kami yang membebani kami taruh itu di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya Allahku Allah yang luar biasa. Allahku ada di pihak kami. Allahku yang tidak pernah membiarkan kami. Namun Allah yang selalu memberikan kemenangan-kemenangan. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Karena kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Kami siap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui pujian kami. Melalui apa yang ada di kami. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku. Dan jiwaku, semuanya Pak. Inilah pengakuan kami di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan yes Tuhan, kami berikan hati kami Tuhan untuk-Mu. Haleluya. Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yes. Kami mau muji Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kasih yang begitu besar. Kita sudah ditebus. Mari saudara, kita puji Dia, kita muliakan Dia. Amin. Yes. Ayo kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang
dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap berdiri, mungkin kalau yang sudah lelah silakan duduk. Kita tetap memuji Tuhan. Bahkan jangan pernah kita izinkan rasa takut kita. Mungkin saat ini saudara takut menghadapi apa yang menjadi ketakutan buat kita. Tapi ingat, Yesus katakan jangan takut. Amin. Takkan berikan ketakutan, karena imanku dalam Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, amin. Sukacita, sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi katakan sukacita dalam Tuhan. Amin. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan segala firman-Nya. Biarlah kita sebagai jemaat boleh duduk seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus. Mendengarkan segala firman. Mendengarkan apa yang menjadi Yesus mau. Mari. Karena Yesus adalah kebenaran kita. Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya pada saat ini. Dan di dalam Yesus ada pengharapan. Haleluya. Biarlah kita mau mengikuti kehendak Tuhan, karena kita perlu anugerah Tuhan. Amin. Yesus, Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku.
kepadamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan kalau kami hidup bagimu Tuhan. Mari bangkit berdiri. Menjauhkan kami Tuhan, tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sejenak kita mau bersaat teduh, kita mau boleh mempersiapkan hati kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia gak pernah bohong sama janjinya. Firman-Nya berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Jika namaku ditinggikan, maka dia akan bertata di atas segala pujian kita. Percayakah kita hari ini kalau Allah hadir di tengah-tengah kita? Haleluya. Mari memberikan waktu yang terbaik. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari percaya dia hadir pada pagi. Berikan hatimu yang terbaik kepada Tuhan. Kurayala bakasa karayala latakal malaba baba 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 baba. Dia siap menjamah kita pada pagi hari ini. Engkau yang datang dengan segala persoalan. Engkau yang datang dengan segala penyakit. Hanya satu kuncinya. Hanya satu akses untuk menerima jawaban Tuhan. Iman kita hari ini. Kalau engkau percaya, maka segala yang dijanjikannya akan kita terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, kami bersuka cita Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami boleh layak untuk menerima segala apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Supaya kami boleh mengerti Bapa apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Bukan karena apa yang sudah hamba persiapkan pagi ini Tuhan. Bukan karena pengetahuan apa yang ada dalam pikiran dan kepala hamba-Mu ini Tuhan. Tapi sesungguhnya Roh Kudus yang hadir saat ini. Engkaulah yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Bapa, hambanya saluran-Mu. Hambanya mengantarkan pesan-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, berbicaralah dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan,
kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kayaknya kurang ya, ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berkumpul kembali, beribadah kembali. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bukan Tuhan Yesus baru naik tahun ini, bukan. Tapi kita memperingati Bapak Ibu. Di mana Tuhan Yesus setelah dia mati, dia bangkit. Ada janji, ada penggenapan yang memang harus dia naik ke surga. Dan waktu dia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dia katakan gini, aku tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Amin. Dia akan mengutus penolong bagi kita yang lain. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Haleluya. Dan hari-hari ini, malam hari kita jemaat GKPY sedang melakukan doa bersama. Ya, dalam 10 hari ini. Bukan minta Roh Kudus lagi. Tapi kita sama-sama memperingati dan menggunakan momen ini. Untuk kita bisa berdoa bersama, sehati. Kita percaya, setiap kita hidup ada beban, ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Roma saya pernah bagikan di WA group bahwa mengatakan Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam kesesakan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi Tuhan mau kita bertekun hari ini dalam setiap doa-doa kita. Tapi pernyataannya kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, ada seorang hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang bertanya demikian. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kenapa kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak baik? Kita seringkali mengalami yang namanya jatuh. Kan ada Roh Kudus, bukan dia penolong. Kenapa dia nggak menolong kita? Dan ada lagi yang bertanya, ada seorang anak Tuhan yang mengikut Tuhan. Tapi tiba-tiba dia menjadi murtad. Bahkan sekarang dia mengikut gereja setan. Siapa yang salah? Roh Kudus kah yang salah? Karena dia tidak memberikan mencegah orang itu untuk tidak masuk gereja setan atau murtad dari kekristenan? Apakah Roh Kudus yang salah? Katanya ada Roh Kudus dalam diri kita. Hari ini saya nggak membahas tentang hal itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tahu, nanti malam kita join dalam Zoom doa 10 hari. Dan kebetulan saya akan melayani dan akan disampaikan firman Tuhan. Kenapa Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita? Haleluya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kemarin sudah ada 31. Harapannya semakin hari semakin terus bertambah jiwa-jiwa jemaat Tuhan yang bergabung dalam doa 10 hari. Via Zoom Bapak Ibu, gak usah ke gereja, keluar ongkos, keluar tenaga, malam-malam di rumah ya. Bisa duduk sama keluarga, satu account, kita berdoa bersama-sama. Wah luar biasa, saya melihat kemarin banyak keluarga-keluarga GKPY berdoa. Saya suka cita sudah Bapak Ibu kalau melihat ada banyak orang-orang berdoa. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan seperti tema dari gereja, yaitu membangun kebiasaan dalam pergaulan. Itulah tema di bulan Mei kita. Dari minggu pertama sampai minggu yang keempat, Bapak-bapak pendeta kita, Bapak Gembala sudah menjabarkan ya bagaimana kita membangun kebiasaan dalam pergaulan. Ya, nah hari ini kita coba melihat sedikit. Saya punya waktu tidak terlalu lama. Karena hari ini kita ada acara gathering pelayan Tuhan. Bijak dalam pergaulan. Bapak Ibu kalau baca 1 Korintus pasal 13 ayat 33. Mengatakan pergaulan yang baik. Jangan sesat. Depannya ada kata-kata jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ternyata dalam kehidupan pergaulan kita. Itu kita bisa sesat loh. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, oleh karena itu kita mau belajar hari ini bijak dalam pergaulan kita. Tom? Oh ya, oke. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum masuk ke dalam hal tentang firman Tuhan, saya ingin sedikit memberikan pengertian. Kenapa ada pergaulan dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu di sini saya coba menjelaskan manusia. Kita kan sebagai manusia ya. Kita kan sebagai manusia. Itu ada statement yang mengatakan gini, manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Kita ada di dalam satu lingkungan masyarakat. Kita bukan terpisah, kita tapi tidak ada dalam satu lingkungan masyarakat. Di sini dikatakan dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri.
atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Kita nggak bisa, oh gue nggak perlu orang lain, gue nggak butuh orang lain, gue bisa hidup sendiri. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita dengan satu dengan yang lain saling membutuhkan. Karena jelas dikatakan kita adalah makhluk sosial. Kita bergaul dengan satu dengan yang lain. Nah, meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan orang lain. Sekalipun kita punya kedudukan yang tinggi, kita punya kekayaan yang begitu melimpah, tapi kita tetap butuh orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita makhluk sosial. Itulah manusia. Nah, selanjutnya setiap manusia membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bapak Ibu lihat, ya orang-orang yang ada di RS jiwa gitu Bapak Ibu, kadang-kadang dia nggak bersosialisasi, dia diam aja. Yang ada apa? Yang ada dia ngomong sendiri, dia melakukan segala sesuatu. Tapi walaupun dia seperti itu, dia juga butuh bantuan orang lain juga Bapak Ibu. Jadi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, manusia disebut dapat dikatakan bahwa sejak lahir dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kita sebagai makhluk sosial. Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dengan pergaulan akan ada hubungan, akan ada interaksi, akan ada pergaulan di sana di dalamnya. Satu dengan yang lain dalam jangka waktu yang lama. Mungkin kita bergaul dengan keluarga kita bergaul di tempat kerja kita bergaul di kampus kita bergaul di gereja dan lain sebagainya. Ini tidak hanya sekali, ya. Ini tidak hanya sekejap Bapak Ibu. Kalau orang baru kenal, itu belum disebut namanya pergaulan. Orang baru kenal, hai, baru ketemu, nama saya David gitu ya kan. Itu belum bergaul Bapak Ibu. Tetapi yang jelas, pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial. Mungkin kita ketemu dengan seseorang, kenalan gitu, siapa namanya misalnya gitu ya kan. Oh nama saya Pak Jonathan, oh iya Pak Jonathan, saya David, kenalan, ada interaksi. Terus nggak pernah ketemu lagi, udah. Kira-kira bisa disebut pergaulan nggak? Nggak bisa. Yang namanya pergaulan saya ketemu, saya ngobrol, terus ketemu secara intens, ada komunikasi di dalamnya, terjalin yang namanya interaksi satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan pergaulan. Jadi penting sekali Bapak Ibu, kalau pada pagi ini kita menyadari dengan benar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan setelah kita percaya Kristus, kita bukan langsung jreng gitu ya kan. Hidupnya sama malaikat gitu ya. Hidupnya sama pendeta-pendeta saja. Enggak. Kita tetap ada di dalam dunia nyata. Halo. Amin. Kita masih hidup dalam dunia nyata ya. Kita masih punya teman yang non-Kristen gitu ya. Kita masih punya sahabat yang mungkin bukan seiman dengan kita. Kita ada hidup mungkin di tengah-tengah kantor kita lebih banyak orang-orang yang tidak seiman. Halo. Benar ya? Kita bukan langsung bertobat, percaya Kristus, jreng gitu ya. Kita hidupnya bergaul sama orang-orang yang kudus gitu ya, pendeta-pendeta. Enggak juga kan. Bahkan ada tantangan dalam kehidupan kita. Ada sering kali kita di anak-anak Tuhan, dibawa oleh Tuhan ke dalam kehidupan yang mungkin kita mau dijadikan berkat di tengah-tengahnya. Dulu saya pernah tanya, dalam hati saya sempat komplain. Ini mama saya gimana sih ya? Nyekolahin saya dari SD sampai SMA, itu di negeri. Yang ada lingkungan saya adalah kebanyakan mayoritas bukan orang-orang seiman. Dan juga saya sendiri Bapak Ibu cuman berdua kadang-kadang ya di dalam satu angkatan itu. Yang punya kulit putih, yang bermata sipit. Gitu ya Bapak Ibu. Tahulah yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang ada sering kali dibully. Kalau istilah sekarang gitu ya. Kalau ada pelajaran sejarah ya tentang negara besar gitu ya. Ini nih salah satunya nih yang dari Tiongkok datangnya ke sini nih kelebihan. Ya buat saya sih udah biasa Bapak Ibu. Saya sering kali berpikir Tuhan nih kenapa sih? Apakah saya nyalahin orang tua saya yang sekolahin saya di negeri? 12 tahun Bapak Ibu dari SD 6 tahun SMP sampai SMA. Tapi ternyata waktu saya sadari hari demi hari. Saya merasakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau. Kalau saya ditempatkan di tempat tersebut di sekolah-sekolah ini. Tuhan mau saya jadi berkat. Tuhan mau saya jadi alat Tuhan. Untuk orang lain lihat Kristus dalam kehidupan saya. Bukan malahan saya jadi troublemaker. Dengan adanya saya orang melihat. Kayak begitu orang Kristen. Itulah pergaulan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan hari ini seperti apa pergaulan kita?
Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-24 sampai 25 mengatakan demikian. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Nah, Alkitab udah katakan, kalau kita berteman dengan orang yang cepat gusar, orang yang cepat marah, mau gak mau itu akan terpengaruh. Tadi kan jelas tuh dikatakan, ya, di dalam pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara satu dengan yang lain berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga saling mempengaruhi. Makanya gak heran kalau ada orang tua bilang gini, anak saya sekarang nakal ya. Setelah dia bergaul dengan anak si itu tuh. Dulu anak saya gak pernah lo mencuri. Dulu anak saya gak suka lo mukul-mukul. Tapi kok sekarang dia suka mencuri. Gak bilang-bilang saya ngambil makanan. Suka mukul temennya. Kenapa ya? Saya mendidik dia sama seperti waktu dulu. Tapi sekarang apa? Selidik punya selidik. Anak ini bergaul dengan orang-orang yang seperti itu kelakuannya. Suka mukul, kelopak, mau dikit-dikit main kelepak gitu ya. Dikit-dikit main tonjok gitu. Dan anak ini karena bergaul, makanya anak ini akan dipengaruhi. Itulah pergaulan. Nah Bapak Ibu, di mana sekarang kita bergaul? Firman Tuhan bilang, kalau orang yang kita bergaul dengan orang yang lekas gusar, cepat marah. Bapak Ibu lihat deh. Pasti hidupmu juga akan seperti itu. Akan cepat marah, ada sedikit emosian gitu ya. Bukan emosi lagi tapi emosian gitu. Karena pergaulan ini. Dan yang selanjutnya dikatakan supaya engkau jangan menjadi biasa dalam tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Alkitab sudah ingatkan kita. Anak-anak Tuhan. Dia mengasihi kita. Jangan sampai kita terjerat, jatuh. Di dalam hal yang tidak baik dalam pergaulan kita. Tuhan mau ingatkan kita. Seperti dia juga pernah mengingatkan Salomo. Untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang Amori, orang Het. Karena kalau orang Israel bergaul dengan mereka, maka hati mereka akan dibawa untuk condong ke Allah mereka. Dan benar terjadi pada Salomo. Sehingga dia bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Ditanya mau apa? Wow, siapa di sini yang pernah didatengin Tuhan? Terus tanya, mau apa kamu? Tinggal minta aja semua bisa dikabulkan. Enggak ada kan? Salomo didatengin Tuhan. Mau apa? Luar biasa, bahkan 2 kali Tuhan hadir dalam hidupnya. Tapi kenapa dia bisa jatuh? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Supaya engkau jangan memasang jerat terhadap dirimu sendiri. Bersyukur saya membaca riwayat terus Salomo. Ada statement yang mengatakan pada saat hari tua dia meninggal dalam ibadah. Ada pertobatan yang terjadi di akhir-akhir hidupnya. Bagaimana kalau tidak terjadi pertobatan? Hidup kita tetap dalam dosa. Yang ada, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang siapa ini? Anak siapa ini? Dia nggak kenal kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan jelas inginkan kita juga dalam pergaulan kita. Untuk kita dapat menjadi berkat. Menjadi saksi dan terang dimanapun kita berada. Persoalannya adalah jika menunjuk pada tempat di mana kita bergaul, ini yang membedakan. Ada 2. Tadinya ada 7, tapi saya potong karena waktunya cepat ya. Jadi saya potong 2 aja deh. Diskon Bapak Ibu. Tempat pergaulan kita yang bisa memilih. Nah ya, jadi ada tempat pergaulan yang bisa kita milih. Kayak kita milih pacar gitu ya. Kalau kita connect ya lanjutin, kalau enggak ya udah bubar gitu ya kan. Nah di sini ada tempat pergaulan yang bisa kita pilih. Tapi ingat dan hati-hati Bapak Ibu. Alkitab tuliskan di dalam Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama bunyinya begini. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang terakhir, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Yang suka ngegosip, yang suka ngegibahin orang gitu ya kan. Nah itu tuh pencemooh. Dia mah kayak apa? Sombong. Sebenarnya dia gak sombong, dia memang kaya. Yang sombong itu orang gak kaya, sok kaya, itu sombong betul ya. Tapi kalau dia kaya, ya memang dia kaya, dia pakai mobil Mercedes, dia mau pakai mobil BMW. Dia gak sombong, memang dia punya duit, dia buat beli mobil itu. Lah orang yang kagak punya duit beli mobil itu sombong dia, ya kan? Nah itu Bapak Ibu. Jadi seringkali pencemooh itu
mencemooh orang tanpa dasar dan bukti. Karena keiri hatiannya aja, kedengkiannya aja. Makanya dia berkomentar. Nah oleh karena itu firman Tuhan bilang begitu. Ya, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kita lihat dari ayat ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Coba deh kita perhatikan urutannya ya. Yang pertama, berjalan. Awalnya kita melihat-lihat, ya pergaulan gitu kan. Nggak mungkin langsung duduk. Siapa lu gitu ya kan. Biasa kita ngeliat-ngeliat dulu, jalan-jalan. Wah, waktu udah melihat-lihat, tertarik. Wah, enak juga nih orang-orangnya nih. Wah, enak juga nih gitu ya kan. Lalu setelah jalan-jalan di sini Alkitab bilang apa? Dia mulai berdiri. Tadi kan sepintas jalan, cuman gini doang. Ya, cuman ngeliat gini doang nih. Tapi sekarang dia udah mulai berdiri nih di depan nih. Ya, liatin gitu ya. Nah, yang ketiga apa? Di sini dikatakan dia mengambil keputusan untuk ikut nongkrong di sini. Dia nongkrong sama-sama. Apa yang terjadi? Kita masuk dalam pergaulan itu. Kalau pergaulannya baik. Tapi kalau pergaulannya tidak baik. Tadi Alkitab katakan 1 Korintus 13 ayat 33. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah oleh karena itu Alkitab sudah ingatkan loh. Kalau ada tempat yang bisa kita pilih untuk kita tidak bergaul. Waktu kita udah lihat. Ya, atau kita udah jalan lihat, udah sampai situ aja, kabur langsung gitu. Tinggalin langsung. Jangan sampai ketiga ini terjadi. Udah jalan lihat, ngelirik, liatin, terus ikut. Bahaya Bapak Ibu. Oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini adalah hati-hati. Dengan pergaulan yang bisa kita pilih. Nah ini kan kita bisa pilih, kita mau bergaul dengan siapa. Kalau memang kita udah liatin sembari jalan. Atau kita mungkin suka lihat fokus orang-orangnya gak bener nih. Wah orang-orangnya kacau nih. Ini akan merusak nih iman saya. Ini akan merusak nih hidup saya. Udah jangan masuk, tinggalin. Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami seperti itu. Tapi memang kehidupan mereka bukan anak orang-orang yang takut akan Tuhan. Kehidupan mereka cuma 3. Yang sering mereka kerjakan setelah pulang dari ya, minum, judi, sama perempuan. Udah, itu aja. Kalau mereka nggak main judi, ya pergi ke satu tempat yang dirahasiakan, ya mereka main di situ sama-sama. Atau mereka minum-minum di bar. Atau mereka ya gitu, main wanita-wanita yang PSK begitu. Saya ada di tengah-tengah mereka. Tapi saya bisa milih untuk tidak seperti mereka. Waktu saya lihat kehidupan mereka seperti itu, beberapa sih, enggak semuanya, saya tinggalkan. Saya cuma ambil komitmen, urusan saya adalah urusan dagang, bisnis. Saya ambil barang, saya bayar. Tapi kalau diajak, no. Dan saya berusaha untuk tidak utang sama mereka. Karena apa? Hutang bisa menjerat Bapak Ibu. Enggak enak. Ya, belum bisa bayar. Ayo Fit, ikutlah lu. Enggak enak kan? Namanya dia pernah ngutangin kita. Enggak enak. Saya jaga benar Bapak Ibu. Saya akan hitung benar-benar. Kalau saya ambil, saya tahu orang-orang ini, saya tahu gimana-gimana sifat mereka. Makanya kalau saya ambil barang, saya harus bisa bayar. Kalau enggak, mendingan saya enggak ambil. Saya bilang sama customer saya, maaf Bu, di tempat lain aja, di tempat saya harus cash. Kalau ibu mau cash silakan, saya ambilin. Saya ambil profit, udah selesai. Tapi kalau kantor-kantor kan biasanya utang dulu, saya enggak ambil. Kenapa? Saya tahu, kalau saya ngutang, pasti saya enggak enak. Pesengki. Orang Jatinegara bilang, enggak ya, orang mana deh gitu ya. Pesengki, enggak enak hati ya kan. Yuk jalan yuk, minum, yuk jalan yuk. Mijit. Katanya meeting. Mijit yang penting-penting, kata gitu ya kan. Mereka pakai istilah itu. Fit, kita karaoke yuk. Hah, karaoke? Emang lu bisa nyanyi bos? Alah, bego lu, katanya gitu ya kan. Saya baru ngerti tuh setelah bergaul di sana tentang karaoke. Saya pikir kan karaoke di mana-mana tempat kita nyanyi. Mereka lain karaoke-nya Bapak Ibu. Kita bisa milih. Saya bisa milih. Dan saya memilih untuk tidak. Walaupun kalau saya masuk mungkin akan banyak fasilitas yang saya dapat dari mereka. Dikasih utang, dikasih barang atau apa. Tapi saya bilang, saya lebih takut akan Tuhan. Karena berkat saya bukan dari mereka. Berkat saya dari Tuhan. Amin. Bagaimana dengan pergaulan kita? Apakah kita hanyut, oh karena gak enak, gue usaha sama dia. Ini kan masa depan hidup gua, keluarga gua. Ya udahlah ikut aja. Hati-hati Bapak Ibu. Mau menyenangkan Tuhan apa menyenangkan manusia? Pilihan ada di tangan kalian. Pilihan ada di tangan kita. Yang kedua, tempat pergaulan yang tidak bisa memilih untuk kita berada di sana. Nah ini,
Ada tempat-tempat yang kita nggak bisa milih. Tadi kan bisa milih, ini nggak bisa milih nih. Ketika tempat itu bergaul adalah tempat yang justru ternyata memiliki misalnya, ya kan? Seperti pembacaan Alkitab, kita orang yang tidak lekas gusar. Tadi kan dibilang jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar, pemarah. Tapi ternyata ada tempat yang kita nggak bisa milih. Seperti apa? Tempat kerja yang punya bos galak, marah-marah mulu, gusar mulu orangnya. Punya atasan yang nggak jadi teladan, dan lain sebagainya. Ya memang kita bisa milih untuk kita nggak kerja di situ. Tetapi kan nggak gampang juga ya Bapak Ibu cari kerjaan. Mau nggak mau kita bertahan di situ. Nah kalau kita nggak bisa milih, bagaimana tuh? Ikut aja apa yang ada atau bagaimana? Nah di sini selanjutnya dikatakan gini, di tempat kerja, terus di tempat kuliah, dosen yang kita dapat killer, marah-marah mulu, ya kan? Kalau kita nanya aja dikit dia udah, kamu bodoh, kamu goblok, enggak gitu aja nggak ngerti. Wah, kita kan nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa milih. Bapak nggak bagus dosennya, ngomongnya kasar, saya tuker sama dosen lain, kan nggak bisa. Kita harus ikutin sama satu semester, atau sampai akhir tahun, sampai pelajarannya mata kuliah dia selesai. Kan kita nggak bisa menghindar. Terus gimana dong kok? Gimana dong Pak? Gimana dong bro? Ya, pilih kampus lain, ya silakan kalau mau milih masuk lagi kampus lain ngulang lagi. Karena dosen satu orang killer gitu ya kan. Nah ini yang akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ada tempat pergaulan yang kita tidak bisa pilih. Selanjutnya apa di sini katakan? Nah di gereja nih. Di tempat kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Di gereja. Dibilang apa? Ketemu dengan orang yang suka bikin rusuh gitu ya kan. Ya artikan sendiri deh saya pakai kata-kata yang suka bikin rusuh. Gimana? Mau pindah gereja? Bisa. Ya kan gereja banyak kok. Tapi apakah kita mau pindah-pindah terus? Karena dimanapun tempat Bapak Ibu ketemu orang yang sama. Jamin gak luntur deh. Benar gak? Pindah. Saya punya banyak teman-teman. Sekarang saya bergaul banyak teman-teman dari gereja-gereja lain. Bukan Pantai Kosta, HKBP. Teman-teman saya orang-orang rata-rata Injili, Presbiterai. Mereka kalau cerita lagi ngobrol sama Bapak Ibu yang terjadi di gereja kita juga. 11-12, 11,5-12 kali, dikit bedanya Bapak Ibu. Sama aja, mau pindah ketemu lagi orang yang kayak gitu. Kalau kita belum lulus dalam ujian itu. Nah kadang-kadang kan di gereja ada seperti itu. Bagaimana gitu ya kan? Lapor Bapak Gembala, ya Bapak Gembala kan gak bisa ngubah watak orang juga. Ya kan? Pak dia sih kalau ngomong itu sering kasar banget Pak. Ya dibilangin tapi kalau orangnya udah wataknya begitu gimana? Nah ini Bapak Ibu, ada tempat yang kita gak bisa pilih. Yang selanjutnya dikatakan, atau misalnya nah lu ini nih yang berat nih. Di rumah, ketemu istri, maaf nih buat istri-istri, saya juga punya istri. Bawel misalnya. Ya, atau punya suami yang malas di rumah, ya kerjanya cuma menonton TV, lihat Facebook, lihat internet gitu ya, nggak mau kerja, nggak mau apa. Kira-kira kan dongkol juga ya, kira-kira kan ini juga gitu. Tapi kan kita nggak bisa bilang sama mertua kita, mah, pak, tukar tambah deh mah, ada yang lain nggak mah, suami ini mah, malas orangnya. Atau bilang sama mertua yang, mah, pak, tukar tambah deh istri saya, ngomel mulu, bisa gak? Gak bisa kan tukar tambah ya Om Jo ya. Udah sekali seumur hidup. Ya makanya sebelum pilih pasang lihat-lihat dulu tuh. Gimana Bapak Ibu? Kalau ada hal-hal seperti itu. Atau anak kita, atau anak sama orang tua. Orang tuanya gak jadi teladan di rumah. Kan gak bisa tukar. Tuhan tukar dong orang tua saya. Saya mau orang tuanya dia nih. Ya kan Om Jonathan baik banget Tuhan. Selalu menasehati. Papa saya mah marah-marah mulu. Tukar dong Tuhan. Bisa gak? Nggak bisa. Nah inilah yang dikatakan tempat di mana kita tidak bisa memilih, termasuk keluarga kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Simple Bapak Ibu. Tetap berdoa. Doakan. Nggak ada jalan lain, doakan. Ya, doakan. Jadi kesaksian saya gini. Jadi saya tinggal di daerah Kampung Jawa, Kerajinan 2. Ya, tetangga saya tahu pasti. Di situ ada seorang preman, saya nggak usah sebut namanya, preman. Waktu papa mertua saya masih hidup, Pak Sentono, dia takut banget sama papa mertua saya, ya. Tapi setelah papa mertua saya meninggal, kayak ini preman ini
makin-makinan nih sama keluarga kami. Nggak lagi mengindahkan, nggak lagi menghargai. Contoh apa? Kurang ajar, sampah diikat di kantong, dia cantelin tuh. Digantungkan pintu kan kalau mau buka garasi kan ada besi tarik, dicantelin situ. Saya pikir siapa nih ya orang iseng. Terus gak lama besokannya ada lagi, setiap pagi ada terus. Sampai mbak saya ya almarhumah dia udah meninggal, Mbak Narti. Dia ini siapa sih ya Pak ya yang suka ini? Akhirnya kita sama-sama ngintip nih kayak detektif. Siapa yang naruh sampah depan pintu pagar nih? Ya, ketahuan. Tangkap basah. Ya kan, bukannya dia keguyur, bukan. Tapi ketahuan dia lagi narok. Ternyata si preman itu. Terus mbak saya langsung ngomong-ngomong, lu udah asal wah. Dia ngomong-ngomong tahu sendiri kan. Lu enak aja. Ya elah mbak gitu aja ngomong, entar juga ada kongong sampah diambil. Ya tapi lu jangan taruh depan rumah orang dong, bos gua dong dia bilang. Lu taruh aja depan rumah lu. Dia dengan entengnya apa? Gitu aja ribet, dia ambil lagi. Saya pikir mas selesai, besok dia taruh lagi. Sakit-sakit gak Bapak Ibu? Gondok gak? Gondok. Tapi dengan hal itu saya harus pindah dari dari rumah saya di Kerajinan. Enggak juga kan? Masa gara-gara preman ini karena sampah terus saya harus pindah? Kan saya nggak bisa memilih. Hati sih udah dongkol nih, ya kan? Cuman ingat aja nih. Waduh, gue pelayanan di gereja, ya kan? Rasanya sih mau buka pintu nonjok gitu ya, Pak. Cuman diingetin, aduh, gue pelayanan khotbah di mimbar lagi kan nggak lucu ya. Ada berita di WA Group ya kan, Bapak David Yusmita berantem masuk kantor polisi gitu ya kan. Apa kata dunia gitu ya kan? Waduh, wah dongkol. Tapi Tuhan tolong saya. Tuhan saya cuma sabar. Udah, saya pikir gitu ya. Udahlah Mbak, biarin aja lah. Emang sih tukang sampah kalau pagi lihat ada gantungan di pintu itu sampah diambil. Tapi kan kurang ajar Bapak Ibu. Kenapa juga harus taruh di rumah saya? Dan kejadian yang paling parah adalah waktu dia kerja di depan rumah saya di kosan. Wah, awalnya kosan itu ramai Bapak Ibu. Sampai orang dan udah tahu parkirannya cuma 3. Sama depannya paling muat 4. Tapi yang kosan punya mobil semua. Yang imbasnya ke rumah saya, ke rumah papa mertua saya. Seringkali kosan itu mereka parkirnya depan rumah saya. Sehingga kalau istri saya buka pintu mau keluar, ada mobil. Sekali dibilangin, ya mana kalau dipanggilinnya susah Bapak Ibu. Gak ada yang mau keluar loh, orang kosan kalau dipanggil. Mobil dia juga dia diem aja. Akhirnya saya cari gedor-gedor baru dia keluar. Saya bilang jangan taruh di sini dong. Wah dia lebih marah, ini jalanan umum dia bilang. Siapa yang punya hak katanya. Loh tapi kan depan rumah saya gak bisa keluar nih istri saya mau kerja. Wah dia lebih ngarah, matanya mereka melotot-melotot. Waduh saya udah sepangan aja nih Bapak Ibu, udah emosi aja. Udah akhirnya dia panggil orangnya pindah. Tiap hari begitu, istri saya kalau mau kerja manggilin dulu. Saya bilang gua kempesin mobil ini. Saya bilang sampai lagi tuh 4-4-nya gua kempesin. Sekalian deh jadiin perkara deh, ya kan? Jadiin perkara ada polisi nggak apa-apa, gua ceritain sebenarnya biar orang lihat nilai, ya kan? Tetangga saya sih udah pada kagak berani ngomong karena dia preman di situ. Singkat cerita, setelah gitu tapi saya nggak ngelakukan Bapak Ibu, saya nggak ngempesin. Tenang, masih ada Roh Kudus yang mengingatkan. Saya nggak ngempesin, ya kan? Kalau saya mau kempesin 4-4-nya itu ya biar dia. Tapi saya nggak gitu. Akhirnya saya bilang Tuhan ini gimana? Cuman Tuhan ingatkan pesan ini kepada saya. Tetap berdoa. Saya doakan. Saya bukan doain kosannya di kebakaran, dianya enggak sudah. Saya bilang Tuhan tolong Tuhan. Saya nggak tahu harus gimana. Jamah deh dia. Saya doakan yang baik-baik Bapak Ibu. Supaya dia diberkati gitu ya, dia dapat kerjaan di lain sehingga orang nggak berani karena dia preman di situ jadinya dia berani. Saya doakan terus dia, saya doakan terus. Satu kali singkat cerita, saya lihat dia lagi duduk di depan rumah Yusuf. Saya kaget, udah lama tuh, udah berapa bulan saya nggak ngeliat dia. Biasanya bacotnya Bapak Ibu bawel banget, kenceng banget. Kalau parkir kayak segang punya dia, terus, buset. Dan saya bilang, Bang, ke parkir sih parkir. Orang juga denger kali lu gak usah teriak-teriak kayak gitu. Saya bilang gitu. Emang kenapa? Dia bilang, ganggu, berisik lu. Parkir kayak orang berantem saya bilang. Oh malah dia lebih marah. Ya sudahlah, gak pusing deh saya bilangnya. Satu kali saya lihat di depan rumah Yusuf. Ya, dia lagi duduk sambil megang tongkat. Loh, saya tetap nanya. Ya kan, Bang, apa kabar? Saya bilang gitu. Udah lama gak lihat Bang? Iya kok David, saya kecelakaan. Hah? Kecelakaan saya bilang, dalam hati nggak doain dia kecelakaan Bapak Ibu ya kan. Kenapa Bang? Jadi dia mau bersihin toren, dia biasa bersihin toren. Waktu dia naik ke menaranya, dia pegang torennya mau bersihin, ada setrum. Cerat gitu ya kan.
Nyetrum tuh toren. Akhirnya dia secara spontan kaget, jatuhlah dia telentang dari atas toren ke bawah. Kenalah kepalanya, kakinya patah, tangannya patah. Makanya tangannya sekarang agak susah begini yang sebelah kanan. Dan kakinya juga dia jalannya pincang. Patah. Kecelakaan Bapak Ibu. Saya nggak tahu, sama sekali saya nggak tahu. Saya cuma lihat udah lama dia kemana nih. Dan kenapa Bang? Saya bilang. Ya mau nunggu bos katanya, mau minta biaya. Kepala saya udah nggak kuat, pusing katanya. Saya harus ini ke dokter kan. Oh emang biaya apa Bang? Biaya ke dokter Bang. Sekian. So saya lihat di dompet, puji Tuhan ada yang dia minta. Saya kasih nih Bang. Udah daripada nungguin abang, wah saya kasih. Dia sampai cium tangan sama saya. Saya bilang iya bang, udah bang ke dokter bang. Bapak Ibu singkat cerita setelah itu luar biasa. Pertolongan Tuhan. Dia jadi centeng rumah saya. Paket datang dia ngambilin, ada orang naik rumah saya ngambil bola, dia yang marahin. Sampai saya bilang, dia kayak centeng rumah kita ya. Ada yang jangankan mau naik deket rumah saya aja, ngapain? Jangan situ. Bapak Ibu, luar biasa. Dahsyatnya doa Bapak Ibu ya. Dahsyatnya doa Bapak Ibu. Sekarang jadi kayak istri saya bilang, dia kayak centeng lu tuh. Dia bilang, kalau ada paket sini titip sama saya. Kok David, saya pulang ada paket nih. Luar biasa. Saya kadang-kadang memang kalau ada makanan, saya bagi, ada roti. Kadang-kadang saya pulang, ada nih saya kasih dia. Bapak Ibu, pergaulan kadang-kadang kita gak bisa milih. Bagaimana kita dengan anak Tuhan? Saya sudah mengalaminya, dua hal ini. Bisa memilih dan tidak bisa memilih. Yang bisa memilih ya saya keluar cepat-cepat sebelum saya ada di posisi yang ketiga. Dan yang ini yang saya tidak memilih, saya lakukan. Mari kita sama-sama juga Bapak Ibu. Kita berdoa. Dan yang terakhir adalah kita belajar memahami. Kalau didoakan terus saja nggak bisa berubah. Kita belajar untuk memahami. Karena di sana ada sesuatu yang Tuhan ingin taruh dalam hidup kita. Kita sedang dibentuk, kita sedang di-shape oleh Tuhan. Supaya apa? Kita bisa seturut dengan kehendaknya. Suatu bejana kalau mau dibentuk menjadi sesuatu yang indah, itu diputar, dibentuk, wah jelek, dihancurin lagi, dibangun lagi, dibentuk lagi. Demikian juga dengan hidup kita. Dalam pergaulanmu, Allah mau berkarya. Allah mau jadikan engkau garam dan terang dunia bagi sekelilingmu. Allah mau jadikan engkau berkat. Allah mau jadikan engkau saksinya. Dimanapun kau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan tidak saya panjangkan. Bagaimana kita bijak dalam pergaulan kita. Karena sekali lagi kadang-kadang tempat pergaulan kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Mungkin itu kita bisa memilih untuk keluar. Ada sesuatu yang kita tidak bisa milih. Apa yang terjadi? Mungkin keluarga kita. Doakan orang tua kita. Doakan mungkin mertua kita. Doakan anak-anak kita. Doakan kakak kita atau lain sebagainya. Karena dengan doa Tuhan bisa sanggup berkarya dalam kehidupan kita. Yang tadi saya bilang Salomo sebelum dia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah ingatkan dia. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amnon, Edom, Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa itu Tuhan telah berfirman. Bahayanya kita udah tahu firman Tuhan tapi kita masih tabrak lakukan. Maka kejadian Salomo seringkali menimpa dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati semula terpaut kepada mereka karena cinta. Karena kita suka bergaul dengan mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Salomo sudah diingatkan firman Tuhan. Kita pun sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Tapi apakah kita mau terus tabrak? Atau kita mau keluar? Satu ayat terakhir katakan di 2 Samuel 7 ayat 14-15 katakan gini. Aku akan menjadi bapaknya. Tuhan udah bilang. Dia akan menjadi bapaknya kepada Daud. Ayahnya bahwa Salomo itu akan menjadi anaknya dan Allah akan menjadi bapaknya. Dan akan menjadi anakku apabila ia melakukan kesalahan maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang. Dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tuhan menghukum kita bukan karena dia jahat. Tapi dia mau mendidik kita. Mau meluruskan kita. Salomo seringkali dihukum oleh Tuhan. Salomo seringkali diluruskan. Tapi dia dablek Bapak Ibu. Tetap aja dia ngambil lagi istri sampai kemarin kita dengar 700. 300 isi 700 gundik. 1000 Bapak Ibu. Tuhan udah ingatkan. Tapi Salomo tabrak. Kita juga seringkali sudah diingatkan Bapak Ibu. Roh Kudus dalam hati kita udah ingatkan kita. Tapi kita nggak peka. Kita nggak sadar bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita. Kita tabrak aja terus.
Untung Salomo masih di akhir hidupnya dia bisa bertobat. Kalau tidak Bapak Ibu, penyesalan tidak akan bisa diulang lagi Bapak Ibu. Kalau di depan namanya pendaftaran, maka penyesalan adanya di akhir. Sebelum menyesal, lebih baik kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia mau menjadi Bapak kita. Dia mau menjadikan dirinya sebagai Bapak bagi kita. Dan kita sebagai anak-anaknya. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan Thomas Christopher Bapak Ibu, tapi Thomas Jefferson ini namanya. Dalam masalah prinsip, berdirilah seperti batu karang. Kokoh terhadap prinsip. Kokoh, teguh terhadap apapun juga Bapak Ibu. Jangan mudah digoyangkan. Ya, jangan mudah terombang-ambing dengan segala sesuatu. Sekalipun itu kebutuhan kita. Sekalipun itu oh ini tempat kerjaan, oh ini tempat saya cari duit, saya harus ikut. Enggak, jangan Bapak Ibu. Kalau kita punya prinsip sebagai anak-anak Tuhan, tetap kokoh dalam prinsip kita. Mengikut Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Tetap kokoh dan kuat. Dalam masalah selera, ya tidak apa-apa, berenanglah. Bapak Ibu kan gak bisa bergaul dengan seleranya fotografi, lalu Bapak Ibu masuk di selera orang-orang suka masak. Kan gak bisa tuh. Ya kan? Bapak Ibu bilang, fotografi gini, ini tempat masak, ya kan? Atau sebaliknya tempat masak, dia ke fotografi kan gak bisa juga. Jadi sesuai dengan kondisi keadaan. Inilah pesan firman Tuhan pagi hari ini, biar kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Ada satu pujian lama yang saya tadi diberkati di waktu saya mau kemari, saya jalan di mobil. Kau yang terindah. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita merenungkan sebelum firman Tuhan ditutup, sebelum kita kembali ke rumah kita. Sebelum kita kembali lagi ke pergaulan kita, kondisi keadaan kita saat ini. Kita mau sungguh-sungguh, kita merenungkan. Apakah saat ini kita bergaul dengan tempat di mana Tuhan suka dan menyenangkan hati Tuhan? Atau saat-saat ini kita bergaul membawa kita jauh dari Tuhan? Atau saat-saat ini kita bergaul membawa kita semakin jauh dari hubungan kita dengan Tuhan? Hati-hati. Hari ini Tuhan baik kepada kita. Seperti seorang bapak dia menasihati kita. Demikian juga pagi hari ini dia menasihati kita. Untuk kita jangan tabrak firman-Nya. Tapi kalau boleh tetap ada dalam Tuhan. Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah. Mari. Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis dalam kehidupan kami. Kau yang Terima kasih Tuhan. Engkau sudah membawa hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu Bapa. Cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau Tuhan. Mari angkat tangan kita. Yuk kita buat komitmen baru Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita jatuh dalam pergaulan kita. Mungkin karena pergaulan kita jauh dari Tuhan. Yuk hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Bukan karena kebetulan. Tapi karena rencana Tuhan yang indah buat kita. Tuhan mau kita bertobat hari ini. Siapapun kau. Pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Dia baik. Dia selalu mengajar kita. Dia selalu mendidik kita untuk kita jalan dalam kebenaran-Nya. Namamu selalu tiada lidah
Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Kami bawa hati kami Tuhan. Tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Biarkan jemaat mengangkut pujian ini. Ku sembah Kau. ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita satukan hati dulu, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapak buat kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami kalau kami boleh ada bersama untuk mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar betul-betul bisa mengubahkan hidup dan pergaulan kami di masa-masa ke depan. Hikmat-Mu ya Bapa lewat Roh Kudus boleh terus membentuk dan menjadikan kami sempurna. Supaya kami mampu dan bisa melihat hal-hal yang baik dalam hidup ini. Kami menyerahkan Tuhan segalanya dalam naungan kasih-Mu. Jangan biarkan kami hanya bisa memahami, tapi dapat kami terapkan dalam hidup ini. Berkati Bapak David Yusmita dan keluarga supaya senantiasa damai dan sukacita Allah boleh terus menaunginya dan memberikan hikmat bertambah-tambah sehingga semakin banyak orang diberkati. Berkati anak-anak Tuhan juga yang lain yang ikut serta di dalam pelayanan ini. Kami tahu Tuhan hikmat-Mu turun ke atas mereka. Dan karunia-Mu juga memberikan mereka bertambah-tambah. Sehingga semakin banyak orang diberkati lewat pelayanannya. Bapak kami tahu tangan Tuhan yang ajaib yang akan terus membimbing dan menentukan. Memilih dan menjadikan kami sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur atas segala firman yang kami dengar. Di dalam nama Yesus, Kau berkati anak-anak Tuhan yang sudah menerapkannya. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum saya turun, saya mau kasih satu statement penting. Di dalam pergaulan, penting sekali kita bisa membentuk diri kita. Apakah itu yang bisa kita pilih atau yang tidak bisa kita pilih? Tadi Pak David bilang begitu. Tapi satu hal yang mesti kita tahu. Dimanapun kita ada dalam pergaulan ini, tujuan Tuhan satu, membentuk diri kita menjadi umat yang bijaksana dan betul-betul sempurna di dalam Dia. Tujuannya apa? Supaya kita nanti saya mau katakan, supaya orang-orang yang sudah bijak dan sempurna ini yang akan memerintah bersama dengan Kristus pada masa 1000 tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar, kita tidak hanya mendengar namun kita melakukannya dan menerapkan di setiap langkah kehidupan kita.
Saya akan membacakan pengumuman Minggu 29 Mei 2022. Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayan Bapak David Ismita untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Pengumuman pertama adalah gathering doa pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari seluruh pelayan Tuhan Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem Jatinegara yang melayani sebagai worship leader, singer, pemusik, multimedia, sound, broadcast, video, aser di ibadah offline. Dan seluruh pelayan dan pengurus GKPY Jatinegara diundang dalam gathering pelayan Tuhan yang diadakan hari ini Minggu 29 Mei 2022 jam 12 siang setelah ibadah offline bertempat di ruang ibadah GKPY. Pengumuman kedua adalah doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dalam rangka memperingati pencurahan Roh Kudus, gereja mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama mengikuti doa 10 hari pencurahan Roh Kudus yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2022 sampai 4 Juni 2022. Jadwal doa 10 hari sebagai berikut. Kamis 26 Mei 2022 sampai Jumat 3 Juni 2022, doa memperingati pencurahan Roh Kudus akan diadakan pukul 7 malam atau 19 via Zoom meeting atau link akan dikirimkan di grup jemaat. Hari terakhir penutupan doa bersama Sabtu 4 Juni 2022, seluruh jemaat diundang hadir dalam penutupan doa 10 hari akan diadakan secara offline jam 7 atau jam 19 di ruang ibadah GKPY Jatinegara bersama dengan Bapak Gembala Pendeta Jonathan Lukas. Dan pengumuman ketiga, sekolah minggu Sekolah minggu offline, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada kabar gembira, mulai tanggal 5 Juni 2022, ibadah sekolah minggu GKPY Jatinegara akan offline setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersama-sama mengajak anak-anaknya beribadah bersama di gedung gereja. Jangan lupa sekolah minggu GKPY tetap mengikuti protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker dan tetap menjaga jarak. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. GKPY ini rumah kita. Kita akan tutup kebaktian pada siang hari ini. Saya minta untuk Bapak Ibu bangkit berdiri dan saya serahkan pada Bapak Gembala untuk tutup dalam doa. Mari sekali lagi sama-sama kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga buat pimpinan penyertaan pertolongan di dalam ibadah kami pada hari ini dari awal sampai selesai. Apa yang sudah kami buat, apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan, kiranya berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah di dalam melakukannya, tidak sesuai rencana Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami, memberitahukan dan membentuk hidup ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Supaya semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Dan bahkan semakin hari kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Karena kami tahu lewat inilah kami terus diperbaharui. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat pemerintahan kami Indonesia. Tuhan berkati negeri ini di mana kami boleh tinggal di dalamnya. Beri hikmat kepada para pemimpin kami, Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, bahkan badan legislatif dan yudikatif. Untuk sama-sama bisa menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negara kami. Supaya mereka boleh mengerti dan mengenal anak Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Pakai anak-anakmu yang ada di negeri ini untuk menjadi terang, menjadi saksi dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kiranya juga kami mohon kemurahan-Mu, memberikan hikmat dan kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat Tuhan, kesehatan bagi umat Tuhan, khususnya yang ibadah pada hari ini. Engkau jamah bagi mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau terus disembuhkan, dipulihkan kesehatannya.
Dan nama Tuhan boleh dimuliakan lewat hidupmu. Menjadi terang, menjadi saksi dimanapun kau ada. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Bapa, kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah. Damai sejahtera, sukacita dan kesehatan yang baik bagi kami semua. Lewat kasih karunia-Mu Bapa di surga. Turun kepada kami lewat Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang. Mulai dari keluargamu, dari tetanggamu, lingkungan di mana kau ada. Di sekolahmu, di pekerjaanmu, di usahamu, dimanapun kau ada, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Anak Roh Amin, amin. Selamat pulang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.